لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah Jumat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua dan kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah bekal sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang kita miliki hari ini dan apa yang kita punya saat ini akan kita tinggalkan segalanya. Yang akan kita bawa menemui Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada-Nya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Agama Islam yang kita junjung tinggi, agama yang kita muliakan ini adalah agama yang sempurna. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari perkara yang kecil sampai kepada perkara yang besar, semuanya dengan sempurna diatur di dalam agama Islam. Kesempurnaan ajaran agama Islam itu Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebagai ayat yang terakhir diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatmu
dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama. Amat jelas dalam ayat ini bahwa agama yang kita junjung tinggi ini adalah agama yang sempurna. Karena Islam adalah agama yang sempurna, maka kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ajaran Islam ini secara sempurna pula. Untuk mengamalkan ajaran Islam ini secara keseluruhan juga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah mengamalkan Islam ini secara keseluruhan. Jangan sampai mengamalkan Islam itu sebagian-sebagiannya saja. Karena hari ini ada orang yang mengamalkan Islam itu hanya dari segi ibadahnya saja. Kalau masalah sholat diamalkan Islam. Kalau masalah puasa berpedoman kepada Al-Quran. Kalau menunaikan haji dan umrah berpedoman kepada Al-Quran. Tapi menyangkut dalam kehidupan sehari-hari jauh daripada Al-Quran. Dia tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran. Dalam berbisnis tidak mau berpedoman kepada Al-Quran. Dalam berdagang tidak mau berpedoman kepada Al-Quran. Dalam berpolitik tidak mau berpedoman kepada Al-Quran. Seolah-olah politik itu tidak diatur di dalam Al-Quran. Padahal di awal dikatakan bahwa semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Maka jika ada umat Islam yang berpendapat dan mengatakan bahwa urusan politik itu adalah urusan pribadi, itu sesungguhnya umat Islam yang berkata demikian, mereka itu belum paham dengan agamanya sendiri. Maka jamaah rahimakumullah, jika ada pula yang memisahkan antara urusan politik, urusan negara dengan urusan agama, itu berarti otaknya sudah tercuci oleh paham-paham liberal yang memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Padahal jamaah rahimakumullah, semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran dengan secara sempurna. Mari kita lihat, kita akan menghadapi pesta demokrasi 14 Februari 2024 yang akan datang. Sebagai orang Islam yang akan memilih calon pemimpin, apa yang mesti kita lakukan? Berpedoman kepada Al-Quran. Berpedoman kepada Al-Quran. Jika kita mengaku sebagai seorang Muslim, jika kita mengaku Muhammad adalah Nabi kita, jika kita mengaku Al-Quran adalah kitab suci kita, maka dalam hal memilih pemimpin juga berpedoman kepada Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang memilih pemimpin. Ayat yang Rasid bacakan di muqaddimah khutbah tadi adalah surat An-Nisa ayat 144. Dengan jelas dan rinci Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau pilih orang-orang kafir sebagai pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah jelaskan la tattakhidu. La di sini adalah la nahi. Nahi itu dalam kaidah bahasa Arab adalah larangan. Al aslu fin nahi lit tahrim.
asal daripada larangan, hukumnya menunjukkan kepada haram. Jadi kalau begitu, haram hukumnya seorang mukmin memilih pemimpin orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Tidak perlu banyak-banyak teorinya jamaah rahimakumullah. Selain daripada orang Islam itu kafir semuanya. Tidak perlu banyak teori. Selain daripada orang Islam, bahasa Al-Quran itu adalah kafir. Maka sebagai orang beriman, kita diharamkan memilih pemimpin dari golongan orang-orang kafir. Lalu siapa yang kita pilih? Yang kita pilih adalah sesama orang beriman, yang akidahnya sama dengan kita, yang agamanya sama dengan kita. Jamaah rahimakumullah, seandainya agamanya sudah sama dengan kita, seluruh paslon itu adalah beragama Islam, seluruh caleg yang kita kenal itu sudah Islam. Mari kita lihat yang kedua, adakah di antara mereka termasuk orang-orang munafik? Kalau jika ada di antara mereka orang-orang munafik, maka kita pun dilarang mengangkat orang-orang munafik sebagai pemimpin. Jamaah rahimakumullah, siapa itu orang munafik? Orang munafik itu kita ibaratkan jika orang beriman warnanya warna putih, orang kafir warnanya warna hitam, maka munafik warnanya abu-abu. Orang munafik itu dia akrab dengan orang beriman, mesra dengan orang kafir. Itu munafik. Berjumpa dengan orang-orang beriman, dia mengaku beriman. Bertemu dengan orang kafir, dia juga mengaku dari golongan mereka. Ini lebih berbahaya dari orang kafir, Pak. Orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau kafir sudah jelas warnanya warna hitam. Yang jadi masalah adalah warna abu-abu. Maka sebagai orang yang cerdas tentu kita bisa melihat mana orang munafik, mana orang yang kafir. Karena yang menghancurkan Islam ini adalah orang munafik. 4 orang sahabat Nabi, bapak saudara, 4 orang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 4 orang sahabat Nabi, hanya 1 orang meninggal secara baik-baik, sedangkan 3 orang lagi dibunuh oleh orang munafik. Abu Bakar As-Siddiq dibunuh oleh orang Umar bin Khattab dibunuh oleh orang munafik, Utsman bin Affan dibunuh oleh orang munafik, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang munafik yang juga pura-pura masuk Islam. Ketika dia sholat subuh bersama sahabat, bersama Umar bin Khattab, lalu saat sujud ditikamnya Umar bin Khattab dari belakang. Jadi orang munafik ini juga sholat. Orang munafik ini juga hafal sebagian Al-Quran. Orang munafik ini kelihatannya soleh juga, tapi waspada kepada orang munafik, sesungguhnya itulah yang menghancurkan Islam selama ini. Kabarnya kenapa negeri kita dijajah selama 350 tahun oleh Belanda? Karena kabarnya di antara warga kita, masyarakat kita, ada juga yang bergabung dengan orang Belanda. Ada juga yang munafik yang memberitahu tempat persembunyian tentara Indonesia. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah tahu dia sudah beragama Islam, lihat dulu yang nomor 2, apakah dia orang munafik atau tidak. Jangan lupa kita yang menghancurkan Islam di Aceh adalah Senok Okrane yang habis Quran, yang paham dengan agama, tapi dia menjadi ulama di Aceh. Senok Okrane itu adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, itu yang kedua yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk memilih pemimpin 14 Februari besok adalah haram hukumnya menerima sogok dan memberi sogok. Jangan sampai bapak saudara masyarakat kita tertipu oleh uang 200.000, oleh uang 300.000, lalu memilih seseorang. Apa hukum uang itu? Hukumnya adalah haram. Apa kata Rasulullah? Ar-rasi wal murtashi finnar.
Orang yang menyogok dan orang menerima sogok, dua-duanya masuk neraka. Kita sudah capek-capek ibadah dari kecil, Pak. Kita sudah taat sholat, kita sudah rajin puasa sunnah, kita sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan. Lalu gara-gara serangan fajar, gara-gara 200.000, 300.000, lalu kita dilemparkan ke dalam neraka. Tentu ini tidaklah kita inginkan. Maka jamaah rahimakumullah, ada pula yang mengatakan, yang menyesatkan. Apa itu? Misalkan, terima saja uangnya, tapi jangan pilih mereka. Terima uangnya, jangan pilih mereka. Itu namanya munafik juga, Pak. Itu namanya munafik juga. Maka jamaah rahimakumullah, kalau sudah terniat untuk memilih seseorang, maka jangan mau sekali-kali menerima sogok atau memberi sogok. Waspadalah kita 14 Februari, jangan gara-gara pemilu kita masuk neraka. Gara-gara pemilu kita masuk neraka karena gara-gara uang 200-300 kita gadaikan akidah kita. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini diantara pesan khatib pada hari ini. Bagaimana yang pertama, kita memilih sesama orang-orang beriman, jangan memilih orang kafir. Kedua, jangan pula memilih orang munafik. Yang ketiga, jangan mau memberi atau menerima sogok dalam pemilu nantinya. Semoga bermanfaat. Tafakkaru ya ulil albab la'allakum turhamun. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجع والطاعون ما لا يكشف غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.